Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kita sehat, kita menjadi berkat. Hari ini tanggal 2 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab kedua Makabe, bab 12, ayat 43 sampai dengan 46. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai dengan 34. Kalau kebangkitan orang mati tidak ada, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dari ketiga bacaan tersebut saya memberikan tema menantikan hari kebangkitan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, ada kelahiran, ada kematian. Kita semua yang telah lahir ke dunia dari rahim ibu pasti akan mati dan masuk ke rahim bumi. Yang kita harapkan, kita yang datang dari surga akan kembali ke dalam surga pula. Hari ini tanggal 2 November, gereja menjadikannya sebagai hari peringatan arwah semua orang beriman. Mereka semua yang telah meninggal pantas kita kenang, dan dengan penuh kasih kita doakan agar jiwa mereka dibersihkan oleh Tuhan dari segala dosa-dosa. Kita memohon pengampunan dari Tuhan atas segala kekurangannya selama hidup, dan diperkenankan bersatu dengan para kudus, yaitu mereka yang telah lebih dahulu mengalami kemuliaan dalam surga. Sebagaimana biasanya, keluarga-keluarga menyiapkan nama-nama dari keluarganya masing-masing yang telah meninggal, lalu dikumpulkan kepada ketua lingkungan atau wilayah, kemudian dibacakan satu persatu dalam misa yang memang secara khusus diperuntukkan bagi para arwah. Dengan cara itulah kita menghormati para arwah, terutama dari keluarga kita masing-masing, agar belas kasih Tuhan dicurahkan kepada mereka yang telah meninggal. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam upacara tersebut biasanya juga diberkati bunga-bunga tabur yang dibawa oleh masing-masing keluarga, sebagaimana bunga tabur yang harum mewangi, dalam doa dan pengharapan semoga jiwa-jiwa juga harum mewangi di hadirat Tuhan, karena jiwanya telah dikuduskan oleh Tuhan.
Demikian juga diberkati air, dengan maksud supaya mereka yang direjeki atau dicurai air pada makamnya, jiwa mereka yang telah meninggal boleh mengalami kesegaran karena telah dikuduskan oleh Tuhan. Tradisi menghormati orang yang sudah meninggal sudah ada dan tercatat di kitab suci pada masa Makabe atau sebelumnya. Kepada pasukannya yang gugur, Yudas Makabe menghormati dan mendoakannya melalui imam di Yerusalem. Maka ia mengumpulkan sejumlah uang untuk menjadi kurban penghapus dosa bagi yang meninggal. Memulai dalam tradisi Jawa juga sejalan dengan iman Katolik. Sebagaimana orang Jawa lakukan dalam peringatan arwah 3 hari, 7, 40, 100, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari, orang-orang Katolik yang berlatar belakang Jawa juga melakukan itu. Pada intinya sama, orang meninggal perlu didoakan agar belas kasih Tuhan dicurahkan atas mereka, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan. Dalam tradisi budaya lain, banyak juga melakukan yang sama. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh bacaan pada hari ini berbicara mengenai kebangkitan. Pada akhir zaman, mereka yang telah meninggal akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menghadap tahta pengadilannya. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya semasa hidup. Tuhan akan melihat perbuatan baik atau buruk manusia untuk kemudian akan diberi ganjaran atau hukuman. Bagi mereka yang setia pada Kristus sampai pada kematian dan mewarnai hari-hari hidup dengan perbuatan baik, pasti Tuhan akan memuliakannya. Dalam Injil dikatakan, Yohanes memberi kesaksian, setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Akhirnya pentinglah bagi kita untuk mengingat 2 hal. Pertama, mari kita tetap percaya dan setia dalam iman kepada Yesus, Sang Anak Domba, yang menjadi jaminan keselamatan kita. Kedua, mari kita mewarnai hari-hari hidup kita dengan perbuatan baik, sehingga pada waktunya Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita, semua dalam keadaan siap. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.